Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Hari ini saya sudah ditemani oleh Pak Hengki dari bagian perawatan dan juga perbengkelan dari Kandang Uang yang merawat mesin-mesin dan juga peralatan-peralatan tempur kita, baik itu roda 3 atau mesin motor maupun mesin-mesin kecil seperti pemotong rumput dan sebagainya. Nah, hari ini saya dan juga Pak Hengki bakalan ngasih tips dan juga trik ya berkaitan dengan perawatan mesin-mesin yang biasa kita gunakan di peternakan. Salah satunya adalah perawatan mesin chopper ya, mesin chopper multifungsi PM001 yang kami produksi di Kandang Uang. Oke, selamat pagi Pak Hengki. Pagi. Hari ini saya pengen ngasih tips ya ke teman-teman ya tentang ini Pak Hengki, perawatan. Jadi banyak kasus di lapangan adalah kadang-kadang teman-teman kesulitan untuk ini ya menghidupkan mesin yang berkaitan dengan mesin bensin ya, terutama yang berasal dari bensin. Itu kira-kira penyebabnya apa Pak Heng? Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Satu, penyebabnya biasanya antara lain banjir. Banjir bisa dikarenakan bensin tumpah dari karburator. Jadinya itu terlalu susah buat dinyalakan. Pertama ini, kita harus memperhatikan saringan. Saringan harus tetap ada. Jika bensin dituangkan di sini ininya kotor, maka nggak ada, maka bensin masuk ke karburator akan kotor. Jadi akan saringan apung-apung akan tersumbat dan terjadi banjir. Itu bisa menyebabkan mesin susah nyala. Ya, pertama karena banjir ya teman-teman ya. Karena banjir bisa. Yang bensin ya di karburator. Ya. Jika sudah banjir, keran harus ditutup. Keran harus ditutup, kita bongkar bagian tempat bensin di dalam karburator. Nah, jika seperti ini banjir, biasanya ini tidak mau menutup. Gitu ya. Jika tidak mau menutup, bensin akan terus turun ke karburator dan tumpah di sini dan menyebabkan sulit untuk hidupnya. Oh, seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman, berkaitan dengan penyebab mesin tidak mau menyala ya, karena bensin banjir ya, di karburator. Oke, cara solusinya tadi dilepas ya Pak ya berarti ya. Kemudian dibersihkan ya. Katupnya tadi dibersihkan. Oke, kemudian yang kedua Pak Heng? Busi. Nah. Kalau busi terlalu hitam atau setengah mati juga sulit untuk hidup. Bisa dikarenakan banjir seperti tadi, busi akan basah terkena bensin dan susah untuk menyala. Oh ya, jadi berkaitan dengan banjir juga akan merembet ke busi teman-teman. Jadi selalu perhatikan ketika terjadi problem mesin tidak menyala adalah kita cek busi ya. Businya. Setelah itu kalau sudah
basah kita harus membersihkan atau dipanasi sedikit dengan api, dipasang lagi. Oh seperti itu. Jadi kalau businya banjir teman-teman atau basah ya, harus dicopot dulu kemudian dibersihkan. Oke, selain busi Pak Heng yang biasa perlu diperhatikan terkait dengan perawatan mesin diesel seperti ini? Filter udara. Filter udara. Filter udara ini harus selalu bersih juga. Nggak boleh ada debu atau air atau oli di dalam saringan tersebut. Jadi di mesin ini dilengkapi dengan filter ya teman-teman seperti ini. Ini harus selalu bersih, kering ya Pak Heng ya. Tidak boleh kena air ataupun oli dan sebagainya. Kalau misalnya ini basah gimana Pak Heng? Solusinya? Kalau ini basah, kita bisa membersihkannya dibilas dengan air hangat atau dijemur. Pokoknya dijemur sampai kering, nggak boleh ada olinya. Kalau ada saringan seperti oli, biasanya dicuci dengan bensin. Oh, biasanya dicuci dengan bensin sampai bersih, baru dijemur, setelah kering dipasang kembali. Iya, harus kering, harus keadaan kering, nggak boleh ada debu atau cairan bensin, oli di dalam sini. Siap. Begitu juga dengan air ya, nggak boleh Bang ya. Ini kalau ini basah, mesin juga akan susah hidup. Mesin akan juga susah hidup. Itu teman-teman berkaitan dengan yang ketiga ya, setelah tadi banjir di karburator, kemudian busi ya yang kotor, kemudian adalah filter yang kotor dan juga lembab atau basah seperti itu ya. Kemudian ada lagi Pak Heng terkait dengan oli. Ini berkaitan dengan perawatan, jadi oli ya. Jadi biasanya untuk mesin chopper seperti ini teman-teman peternak milenial menggunakannya setiap hari ya untuk mencacah hijauan ataupun menepungkan biji-bijian. Nah ini teman-teman juga harus memperhatikan oli. Nah kalau misalnya dipakai setiap hari nih Pak Heng, kira-kira pergantian olinya berapa bulan sekali nih idealnya? Ya ideal minimal kalau setiap hari 3 bulan sekali harus sering dicek. Kalau bila perlu diganti. Ya, jadi setiap 3 bulan sekali kita cek dan juga perlu kita ganti juga ya biar mesinnya lebih awet. Awet, dan biasanya kalau oli ini kurang, sistem gasnya ini akan susah. Penggerak sistem gasnya ini adalah oli. Oh seperti itu. Jadi kalau gasnya ya dikecilkan dibesarkan itu susah, berarti ada masalah dengan oli ya. Cek dulu olinya baru. Kalau masih susah, berarti karburatornya bisa banjir tadi, bisa atau businya setengah mati, bisa. Oke Pak Heng, selain dari oli apakah ada tips lain terkait dengan perawatan diesel ya, bensin? Ya kalau menurut perawatannya sudah itu saja. Sistem oli, terus kalau yang susah nyalanya seperti tadi. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas ya terkait dengan perawatan pisau ya. Jadi mesin ini kan setiap hari dipakai, maka juga perlu perawatan agar pisaunya tetap bagus ya, tidak tumpul dan juga dapat menggiling secara sempurna. Kita tinggal buka dulu. Nah jadi mesin chopper PM001 memang kita desain agar lebih praktis ya, bisa kita rawat dengan mudah, yaitu dengan bisa mencopot ini teman-teman mata pisaunya. Jadi di sini di setiap sisinya kita lengkapi dengan 3 buah mata pisau sehingga total ada sekitar 6. Nah nanti biasanya kita berkala ya, setiap 3 bulanan kita akan asah agar tetap bisa tajam kembali. Nah, nanti bagaimana proses pengasahannya dan juga pelepasannya kita simak penjelasan dari Pak Hengki ya. Oke, Pak Heng. Kita mulai dari melepas mata pisau ya. Mas Kawir boleh bantu? Ya. Ya. Linggisnya. Ini agar tidak menggilis tangan, bisa dipakai buat mengendorkan baut mata pisau. Ya oke teman-teman, untuk membantu ya, untuk memudahkan teman-teman untuk mencopot setiap mur dan juga baut yang ada di pisau ini, maka teman-teman bisa menggunakan besi ataupun linggis ya. Nah ini kita tempelkan di bagian bawah kipas, sehingga dia tidak berputar seperti itu.
Jadi begitu juga dengan yang sebaliknya, yang di sisi kanan juga sama, tapi dengan arah yang sebaliknya. Oke teman-teman, tadi kalau untuk melepas yang sisi sebelah depan teman-teman ya, untuk yang sebelah belakang kita berlawanan arah. Ini dengan memasukkan ke sebelah kanan dekat dengan diesel bensin. Oke teman-teman, ini adalah mata pisau ya dari mesin chopper multifusi PM001. Nah, nanti ini secara berkala, biasanya setiap 3 bulanan kita akan gerinda ya, atau asah ya, asah menggunakan gerinda. Nanti bahkan dipraktekkan oleh Pak Hengki. Jadi nanti ada beberapa triknya. Jadi yang diasah cukup satu sisi aja teman-teman, yang sebelah sini ya, sebelah dalam ya. Nah ini berkala agar tetap selalu apa istilahnya ya, selalu tajam ya. Nanti kalau misalnya sudah habis, kita juga bisa menyiapkan juga spare partnya. Jadi cukup mata pisaunya aja seperti itu ya. Oke teman-teman, kita akan praktekkan ya bagaimana cara mengasah ini. Memang mesin chopper PM001 ini kita desain bisa dilepas ya mata pisaunya, agar lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Kalau kita gerinda di ngasah di masih ketika mesin ya, berat banget atau susah. Nah, seperti itu. Ini alat yang kita pakai apa aja Pak Heng? Gerinda aja ya untuk mengasah ya. Oke, langsung aja dipraktekkan tadi ya untuk mengasah yang bagian dalamnya. Oke, bisa dijelaskan Pak Heng, tadi proses penggerindaannya cukup simpel ya, sangat cepat. Ini tujuannya untuk apa kok nggak terlalu banyak yang diasah ya? Kalau terlalu banyak nanti bisa menyebabkan pisau ini matanya terlalu runcing. Kalau terlalu runcing akan mudah patah atau rompal. Kalau terlalu tumpul juga tidak tajam. Jadinya cukup ujungnya saja yang diasah dengan gerinda. Jadinya ini terlalu runcing, sudah runcing. Jadi gitu teman-teman, jadi tidak perlu berlama-lama ya, jadi cukup di ujungnya saja. Nah karena kita yang biasa untuk mencacah hijauan adalah yang ujungnya ini teman-teman ya. Jadi semudah itu ya. Kalau terlalu lama nanti ininya jadi runcing, mudah patah pisaunya. Mudah patah ya. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Oke, selanjutnya sudah kita selesai asah semua, kita akan pasang kembali dan juga akan kita tes. Ya oke teman-teman, tadi sudah kita asah dan juga kita sudah pasang kembali. Masangnya benar-benar harus kuat ya, biar tidak ada mur-mur yang jatuh seperti itu dan bisa membahayakan baik itu pengguna ataupun mata pisaunya itu sendiri ya Pak Heng ya. Kemudian kita akan tes. Jadi teman-teman, untuk tips terakhir buat teman-teman agar mesin ini bisa lebih awet, kemudian baik rangkanya ataupun dieselnya, saran saya buat teman-teman adalah ketika kita mencacah, maka sebaiknya bagian bawah kita pasangi ban bekas ya, ban mobil bekas. Tujuannya untuk apa? Untuk peredam getaran. Nah, sehingga mesin ini bisa lebih anteng, kemudian tidak terlalu banyak bergetar seperti itu. Oke, kita langsung akan praktekkan ya Pak ya. Kita akan coba dengan beberapa pohon pacong yang kita punya.
Oke teman-teman, ini tadi hasil cacaan kita ya, rumput pacong tadi. Nah, hasilnya seperti ini, berkat pisau yang sudah diasah tadi, jadi potongannya bisa lebih lembut sehingga kambing-kambing menjadi lebih mudah untuk memakannya. Oke, itu aja tips dari kami, dari saya dan juga Pak Hengki terkait dengan perawatan mesin chopper ya, multifusi PM001 dan juga mungkin mesin-mesin yang lain yang teman-teman gunakan di peternakan masing-masing. Oke, semoga bermanfaat, sukses buat teman-teman.